Om Swastiastu. Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 kelas 5A. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimani Nita Dwi Yolanda, nomor absen 26. Saya Nika Dwi Marsala, nomor absen 27. Saya Nika Martinus Sorewi, absen 29. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang PSAK 68, yaitu tentang pengukuran nilai wajar. Tujuan PSAK 68 yang pertama, mendefinisikan nilai wajar, yang kedua, menetapkan dalam suatu pernyataan kerangka pengukuran nilai wajar, yang ketiga, mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. Selanjutnya ada ruang lingkup. Pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham dalam suatu ruang lingkup PSAK 53. Transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 30. Pengungkapan. Aset program yang diukur pada nilai wajar sesuai PSAK 24. Investasi program manfaat pun karya yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 18. Selanjutnya ada nilai wajar. Nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual satu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Aset dan liabilitas. Pengukuran nilai wajar adalah untuk aset atau liabilitas tertentu. Memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut jika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Karakteristik tersebut misalnya kondisi dan lokasi aset, pembatasan atas penjualan atau penggunaan aset. Selanjutnya transaksi. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa aset atau liabilitas dipertukarkan dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar untuk menjual aset. Nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau menghasilkan liabilitas terjadi, contohnya seperti pasar utama dan pasar yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada pedoman penerapan. Saat pengukuran nilai wajar menggunakan asumsi bahwa pihak yang berpartisipasi dalam pasar menentukan harga aset atau liabilitas berdasarkan kondisi pasar saat itu, termasuk asumsi tentang risiko. Yang kedua, karakteristik atas aset dan liabilitas khususnya yang dipertimbangkan pihak berpartisipasi dalam pasar saat menentukan harga pada tanggal pengukuran, termasuk umur, kondisi, dan lokasi aset, restriksi atas penjualan atau penggunaan. Liabilitas dan instrumen ekuitas milik entitas sendiri. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa liabilitas keuangan atau liabilitas non-keuangan atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri. Contohnya, kepemilikan saham yang diterbitkan sebagai pembayaran dalam suatu kombinasi bisnis dialihkan kepada pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Materi selanjutnya bisa dibaca di slide. Selanjutnya ada PSAK 68 yang menerapkan hierarki nilai wajar. PSAK 68 yang menerapkan hierarki nilai wajar yang dapat dikelompokkan menjadi 3. Input level 1 adalah harga dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Yang kedua, input level 2 adalah input selain harga kuota yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset. Yang ketiga, input level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. Prinsip umum teknik penilaian. Teknik penilaian yang digunakan untuk pengukuran nilai wajar memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Entitas pemilihan input yang konsisten dengan karakteristik aset atau liabilitas yang akan diperhitungkan pelaku pasar dalam transaksi untuk aset atau liabilitas tersebut. Selanjutnya, teknik penilaian dibagi menjadi 3. Entitas penggunaan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dalam di mana data untuk memadai tersebut untuk pengukuran nilai wajar. Yang kedua, teknik penilaian digunakan untuk pengukuran nilai wajar diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, 3 teknik penilaian digunakan secara luas adalah pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan penghasilan. Penerapan pada aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan posisi saling hapus dalam risiko pasar atau risiko kredit pihak lawan. Entitas diizinkan untuk menggunakan pengecualian jika entitas melakukan seluruh hal sebagai berikut. Yang pertama, pengecualian kelompok aset, keuangan, dan liabilitas keuangan berdasarkan eksposur neto entitas terhadap risiko pasar tertentu atau terhadap risiko kredit dari pihak lawan. Yang kedua, menyediakan informasi atas dasar tersebut mengenai kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan pada anggota manajemen kunci entitas. Halo teman-teman, nama saya Ikada Angga Blasmana, nomor 22, NIM 18156444137. Perkenalkan, nama saya Nika Dediga Satvika, nomor absen 25, NIM 18156444167. Perkenalkan, nama saya Aldi Yuda Pratama, nomor absen 02, NIM 18156444011. PSAK 68, pengukuran nilai wajar.
Tujuannya, 1. Mendefinisikan nilai wajar. 2. Menetapkan dalam suatu pernyataan kerangka pengukuran nilai wajar. 3. Mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. Ruang lingkup, mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran atau pengungkapan mengenai nilai wajar, berdasarkan nilai wajar atau pengungkapan mengenai pengukuran tersebut. Pengecualiannya, pengukuran dan pengungkapan. 1. Transaksi pembayaran berbasis saham dalam ruang lingkup PSAK 53. 2. Transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 30. 3. Pengukuran yang memiliki beberapa keserupaan dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan nilai wajar seperti nilai realisasi neto dalam PSAK 14, persediaan atau nilai pakai dalam PSAK 48. Dan selanjutnya pengecualian pengungkapan. Aset program yang diukur pada nilai wajar sesuai PSAK 24. Investasi dari program manfaat tunakarya yang diukur pada nilai wajar sesuai PSAK 18. Aset yang jumlahnya terpulihkan adalah nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan sesuai dengan PSAK 48. Definisi nilai wajar. Nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atas harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Jadi pengukuran nilai wajar ini adalah untuk aset atau liabilitas tertentu. Ketika mengukur nilai wajar, entitas memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Aset atau liabilitas diukur pada nilai wajar dapat terdiri dari aset atau liabilitas yang berdiri sendiri atau sekelompok aset atau liabilitas. Di dalam transaksi, pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa aset atau liabilitas dipertukarkan dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di pasar utama dan jika tidak terdapat di pasar utama, maka akan dilakukan di pasar yang paling menguntungkan. Sebagai pelaku pasar, entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan mengasumsikan bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya. Dalam makna harga, nilai wajar ini berarti harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi saat ini, terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Penerapan aset non-keuangan dalam penggunaan tertinggi dan terbaik. Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau highest and best use, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaik. Liabilitas dan instrumen ekuitas milik entitas sendiri. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa liabilitas keuangan, liabilitas non-keuangan, atau instrumen ekuitas milik sendiri, contohnya kepemilikan saham yang diterbitkan sebagai pembayaran dalam suatu kombinasi bisnis dialihkan kepada pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risikoan prestasi yang dimana nilai wajar liabilitas mencerminkan dampak risikoan prestasi yang dimana juga risikoan prestasi diasumsikan sama sebelum dan sesudah pengalihan liabilitas. Kemudian terdapat teknik penilaian. Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Kemudian terdapat prinsip umum teknik penilaian yang dimana teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Kemudian, entitas memilih input yang konsisten dengan karakteristik aset atau liabilitas yang akan diperhitungkan pelaku pasar dalam transaksi untuk aset atau liabilitas tersebut. Kemudian terdapat pengungkapan. Entitas mengungkapkan informasi yang membantu pengguna laporan keuangannya untuk menilai kedua hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang-ulang atau tidak berulang dalam laporan posisi keuangan setelah pengakuan awal, teknik penilaian dan input yang digunakan untuk mengembangkan pengukuran tersebut. Kemudian, untuk pengukuran nilai wajar yang berulang yang menggunakan input yang tidak dapat diobservasi yang signifikan, dampak dari pengukuran terhadap laba rugi atau penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 beranggotakan Nikade Oktadwiyanti, Nikade Septiani Dewi, I Gusti Agung Ayudiah Arumcandani. Kami akan membahas mengenai PSAK 68, yaitu pengukuran nilai wajar. Ruang lingkup.
Pernyataan ini diterapkan ketika pernyataan lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran atau pengungkapan mengenai nilai wajar dan pengukuran seperti nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Persyaratan, pengukuran, dan pengungkapan dalam pernyataan ini tidak diterapkan untuk hal sebagai berikut. Transaksi pembayaran berbasis saham sesuai PSAK 53, transaksi sewa sesuai PSAK 30, pengukuran yang memiliki beberapa kemiripan dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi neto yaitu persediaan atau nilai pakai sesuai PSAK 14, dan penurunan nilai aset sesuai PSAK 48. Pengungkapan yang disyaratkan dalam pernyataan ini tidak disyaratkan untuk hal sebagai berikut. Aset program yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 24 mengenai imbalan kerja. Investasi program manfaat purna karya yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 18. Aset yang jumlah terpulihkannya adalah nilai wajar dikurangi biaya pelepasan sesuai dengan PSAK 48. Definisi nilai wajar dan pengukuran nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar adalah untuk aset atau liabilitas tertentu ketika mengukur nilai wajar entitas, memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Transaksi. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa aset atau liabilitas dipertukarkan dalam transaksi teratur antara pelaku pasar untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat itu. Nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, dan terjadi jika tidak terdapat pasar utama di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Pelaku pasar. Entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga pasar atau liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya. Entitas mengidentifikasi pelaku pasar secara umum mempertimbangkan faktor yang spesifik untuk aset dan liabilitas, pasar utama, dan pelaku pasar yang akan melakukan transaksi. Hierarki nilai wajar. PSAK ini berusaha meningkatkan konsistensi dan daya banding dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan terkait dalam hierarki nilai wajar. Input level 1 adalah harga quotation tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses oleh entitas pada tanggal pengukuran. Input level 2 mencangkup harga quotation untuk aset dan liabilitas di pasar aktif, harga quotation untuk aset dan liabilitas yang identik atau serupa di pasar tidak aktif, input selain dari harga quotation yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. Input level 3, contohnya data yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan dan nilai yang dihasilkan dari modal yang dibuat dengan asumsi manajemen. Pengungkapan. Entitas mengungkapkan informasi yang membantu pengguna laporan keuangannya untuk menilai kedua hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang atau tidak berulang, yang dalam laporan posisi keuangan setelah pengakuan awal, teknik penilaian, dan input yang digunakan untuk mengembangkan pengukuran tersebut. Yang kedua, untuk pengukuran nilai wajar yang berulang yang menggunakan input yang tidak dapat diobservasi yang signifikan, dampak dari pengukuran terhadap laba rugi, atau penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut. Sekian pemaparan PSAK 68 dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 atas nama Nikade Afin Kawedari, Nimade Tisna Cahyani, dan Imade Mulyana Putra akan membahas mengenai PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar. Di mana topik pembahasan kita pada kali ini yang pertama,
ruang lingkup. Yang kedua, definisi nilai wajar. Yang ketiga, pengukuran. Yang keempat, penerapan aset non-keuangan. Yang kelima, nilai wajar pada saat pengakuan awal. Yang keenam, teknik penilaian. Yang ketujuh, hierarki nilai wajar. Dan yang terakhir adalah pengakuan. Adapun ruang lingkup PSAK 68 yaitu pernyataan ini diterapkan ketika pernyataan lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran atau pengungkapan mengenai nilai wajar dan pengukuran, seperti nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, berdasarkan nilai wajar atau pengungkapan mengenai pengukuran tersebut. Adapun ruang lingkup pengecualian sebagai berikut. Kemudian definisi nilai wajar. Nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya yaitu pengukuran. Yang pertama, aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar dapat terdiri dari aset atau liabilitas yang berdiri sendiri atau sekelompok aset dan liabilitas. Yang kedua, transaksi. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa aset atau liabilitas dipertukarkan dalam suatu transaksi teratur. Yang ketiga, pelaku pasar. Entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut. Yang terakhir ada harga. Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama. Selanjutnya, saya akan bahas tentang penerapan aset non-keuangan. Penggunaan tertinggi dan terbaik untuk aset non-keuangan. Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau highest and best use, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penggunaan tertinggi dan terbaik aset non-keuangan memperhitungkan. Yang pertama, penggunaan yang secara fisik dimungkinkan atau physically possible memperhitungkan karakteristik fisik aset. Yang kedua, penggunaan yang secara hukum diizinkan atau legally permissible memperhitungkan adanya pembatasan hukum atas penggunaan aset. Dan yang terakhir, yaitu penggunaan yang layak secara keuangan atau financially feasible. Selanjutnya, yaitu nilai wajar pada saat pengakuan awal. Terdapat 4 poin, saya akan bacakan salah satunya. Yang pertama, harga transaksi adalah harga yang dibayar untuk memperoleh aset atau diterima untuk mengambil alih liabilitas, atau harga masuk atau entry price. Teknik penilaian. Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan di mana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan, dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Tujuan teknik penilaian adalah untuk mengestimasi harga di mana transaksi teratur untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara para pelaku pasar pada tanggal transaksi. Terdapat 3 teknik penilaian yang digunakan secara luas, antara lain pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan penghasilan. Hierarki nilai wajar. Dalam PSAK 68 paragraf 72 menyatakan bahwa untuk meningkatkan konsistensi dan keterbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan pernyataan terkait, pernyataan ini menetapkan hierarki nilai wajar yang mengkategorikan dalam 3 level, yaitu 1. Input level 1 adalah harga kuotasian atau tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. 2. Input level 2 adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Input level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. Berikut ini tabel ringkasan hierarki nilai wajar beserta contohnya. Pengungkapan. Entitas mengungkapkan informasi yang membantu pengguna laporan keuangannya untuk menilai kedua hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang atau tidak berulang dalam laporan posisi keuangan setelah pengakuan awal, teknik penilaian, dan input yang digunakan untuk mengembangkan pengukuran tersebut. Yang kedua, untuk pengukuran nilai wajar yang berulang
yang menggunakan input yang tidak dapat diobservasi yang signifikan atau level 3, dampak dari pengukuran terhadap laba rugi atau penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut. Untuk memenuhi tujuan pengungkapan, entitas mengungkapkan seluruh hal sebagai berikut. Untuk memenuhi tujuan pengungkapan, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 8 tentang PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Semoga bermanfaat. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri sama Desan Putra absen 4 dan rekan saya Ana Agung Madasika absen 9. Dan hari ini kami akan membahas mengenai PSAK 68 revisi 2014 mengenai nilai wajar. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai tujuan. Jadi dalam pernyataan PSAK 68 ini terdapat 3 poin dalam tujuannya, yaitu yang pertama, mendefinisikan nilai wajar atau fair value. Yang kedua, menetapkan dalam satu pernyataan suatu kerangka pengukuran nilai wajar. Dan yang ketiga, mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. Nilai wajar adalah pengukuran berbasis pasar, bukan pengukuran yang spesifik atas suatu entitas. Untuk beberapa aset dan liabilitas, transaksi pasar atau informasi pasar yang dapat diobservasi tersedia. Ketika harga aset atau liabilitas yang identik tidak dapat diobservasi, entitas mengukur nilai wajar menggunakan teknik penilaian lain yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan. Definisi nilai wajar fokus pada aset dan liabilitas karena kedua merupakan subjek utama pengukuran akuntansi. Sebagai tambahan, pernyataan ini diterapkan atas instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang diukur pada nilai wajar. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. PSAK 68 ini diterapkan ketika pernyataan lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran atau pengungkapan mengenai nilai wajar, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 6 dan 7 pada PSAK ini. Yaitu ruang lingkup yang dikecualikan yang pertama, transaksi pembayaran berbasis saham dalam ruang lingkup PSAK 53, yang kedua, transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 30, dan yang ketiga, pengukuran yang memiliki beberapa keserupaan dalam nilai wajar, tetapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai relasi neto dalam PSAK 14 dan dalam PSAK 48. Kemudian dalam pengungkapan, yang dikecualikan yang pertama, aset program yang diukur pada nilai wajar sesuai PSAK 24. Yang kedua, investasi program manfaat purnakarya yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 18. Dan yang ketiga, aset yang jumlah terpulihkannya adalah nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan sesuai dengan PSAK 48. Selanjutnya yaitu definisi nilai wajar. Nilai wajar ini sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya yaitu aset dan liabilitas. Pengukuran nilai wajar adalah untuk aset atau liabilitas tertentu. Ketika mengukur nilai wajar, entitas memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran, di mana karakteristik tersebut misalnya seperti kondisi dan lokasi aset dan pembatasan jika ada atas penjualan atau penggunaan aset. Dan aset atau liabilitas ini diukur pada nilai wajar dapat terdiri atas aset atau liabilitas yang terdiri sendiri atau sekelompok aset atau liabilitas. Selanjutnya transaksi. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa aset atau liabilitas dipertukarkan dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat itu. Nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di pasar utama yaitu principal market untuk aset atau liabilitas tersebut, atau jika tidak terdapat pasar utama, maka di pasar yang paling menguntungkan atau most advantageous market untuk aset atau liabilitas tersebut. Selanjutnya itu pelaku pasar. Entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya. Dan entitas dapat mengidentifikasikan pelaku pasar secara umum
dengan mempertimbangkan faktor spesifik untuk aset dan liabilitas, pasar utama, dan pelaku pasar yang akan melakukan transaksi. Selanjutnya harga. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat itu, yaitu harga kekeluaran, dan terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Selanjutnya itu pedoman penerapan. Saat mengukur nilai wajar, menggunakan asumsi bahwa pihak yang berpartisipasi dalam pasar menentukan harga aset atau liabilitas berdasarkan kondisi pasar saat itu, termasuk asumsi tentang risiko. Karakteristik atas aset dan liabilitas khusus yang mempertimbangkan pihak berpartisipasi dalam pasar saat menentukan harga pada tanggal pengukuran, termasuk umur, kondisi dan lokasi aset, restriksi atas penjualan, dan penggunaan. Selanjutnya di penerapan aset non keuangan. Yang kita bahas adalah mengenai penggunaan tertinggi dan terbaik, di mana pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Dan dalam perhitungan penggunaan tertinggi dan terbaik ini, secara fisik dimungkinkan memperhitungkan karakteristik aset dan penggunaan yang secara hukum diizinkan, memperhitungkan adanya pembatasan hukum atas penggunaan aset, dan penggunaan yang layak secara keuangan. Selanjutnya adalah penerapan teknik nilai kini pada liabilitas dan instrumen ekuitas sendiri. Jadi, ketika menggunakan teknik nilai kini untuk mengukur nilai wajar liabilitas yang tidak dimiliki pihak lain sebagai aset entitas, antara lain mengestimasi arus kas keluar masa depan yang akan diperkirakan pelaku pasar untuk dikeluarkan dalam memenuhi kewajiban. Nah, arus kas keluar masa depan itu mencangkup perkiraan pelaku pasar mengenai biaya pemenuhan kewajiban dan kompensasi yang akan dipersyaratkan pelaku pasar untuk mengambil alih kewajiban tersebut. Kompensasi tersebut mencakup imbalan hasil yang disyaratkan pelaku pasar sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan aktivitas yaitu pemenuhan kewajiban, contohnya dengan menggunakan sumber daya yang dapat digunakan untuk aktivitas lain. Dan yang kedua, mengambil alih resiko yang terkait dengan kewajiban, yaitu premi resiko yang mencerminkan resiko bahwa arus kas keluar aktual dapat berbeda dari arus kas keluar yang diharapkan. Selanjutnya adalah penerapan pada aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan posisi saling hapus dalam risiko pasar atau risiko kredit pihak lawan. Yang pertama, jika entitas mengelola kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut berdasarkan eksposur netonya terhadap risiko pasar atau risiko kredit, entitas diizinkan untuk menerapkan pengecualian terhadap pernyataan ini untuk mengukur nilai wajar. Ini ada pada paragraf 48. Kemudian, yang kedua, entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara konsisten dengan bagaimana pelaku pasar menetapkan harga exposure risiko neto pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, entitas juga diizinkan untuk menggunakan pengecualian jika entitas melakukan seluruh hal sebagai berikut. A. Mengelola kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan eksposur neto entitas terhadap risiko pasar tertentu atau terhadap risiko kredit dari pihak lawan tertentu sesuai dengan risiko manajemen atau strategi investasi entitas yang terdokumentasi. B. Menyediakan informasi atas dasar tertentu mengenai kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan kepada anggota manajemen kunci entitas sebagaimana didefinisikan dalam SAK 7. Yang C. Disyaratkan atau telah menentukan untuk mengukur aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan pada setiap akhir periode pelaporan. Nah, pengecualian paragraf 48,
hanya berlaku untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam ruang lingkup SAK 55. Selanjutnya adalah nilai wajar pada saat pengakuan awal. A. Harga transaksi adalah harga yang dibayar untuk memperoleh aset atau harga yang diterima untuk mengambil alih liabilitas. Ini juga dapat disebut harga masuk atau entry price. B. Nilai wajar aset atau liabilitas adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas. Ini dapat juga disebut harga keluar. C. Dalam banyak kasus, harga transaksi akan sama dengan nilai wajar. Contohnya, kasus tersebut terjadi pada tanggal transaksi. Terjadi transaksi untuk membeli aset di pasar di mana aset tersebut akan dijual. D. Jika harga transaksi berbeda dengan nilai wajar, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba rugi kecuali dinyatakan lain dalam pernyataan tersebut. Lalu yang terakhir adalah teknik penilaian. Yang pertama, entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan di mana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Yang kedua, tujuan teknik penilaian adalah untuk mengestimasi harga di mana transaksi teratur untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara para pelaku pasar pada tanggal transaksi. Kemudian yang ketiga, 3 teknik penilaian yang digunakan secara luas adalah pendekatan pasar, pendekatan biaya atau cost approach, dan yang ketiga adalah pendekatan penghasilan. Selanjutnya, yang keempat, teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar diterapkan secara konsisten. Yang kelima, penggunaan teknik tunggal atau beberapa teknik penilaian dimungkinkan. Dan yang terakhir, pengukuran nilai wajar adalah titik dalam rentang tersebut yang paling mewakili nilai wajar dalam keadaan tersebut. Sekian presentasi kami mengenai PSAK 68. Terima kasih.